Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Nah, kali ini kita udah sampai di video yang part 2 untuk video FR PPPK PGSD yang tahap 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1, boleh banget kalau nonton dulu yang video part 1-nya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di FR. Ini merupakan prediksi soal berdasarkan FR yang beredar ya. Soal nomor 1, judul buku, Teori dan Soal Statistika. Penulis Dr. Andes Inyoman Susila MSc. Penerbit Erlangga Jakarta 2003. Penulisan daftar pustaka untuk buku di atas ialah titik-titik. Nah, kita ingat dulu aturan atau ketentuan dalam penulisan daftar pustaka. Jadi yang pertama ditulis adalah namanya. Nama pengarang, titik, tahun, titik, judul buku. Nah, di sini judul bukunya itu harus diketik miring atau italik. Tapi kalau tulis tangan itu boleh diberi garis bawah. Kemudian titik, tempat atau kota, terus titik 2 dan terakhirnya penerbit. Jadi yang ini jangan kebalik ya, teman-teman. Yang perlu jadi catatan, untuk nama penulis itu harus kata terakhirnya dulu. Dan titelnya nggak perlu ditulis, titel atau gelar nggak perlu ditulis. Mau titelnya sebanyak apapun, sepanjang apapun di depan dan di belakang, nggak boleh ada satupun yang ditulis. Oke, kita cek satu-satu. Tadi kan ini berarti Dr. Andesnya nggak boleh, MSc-nya juga nggak boleh ya. Jadi yang A salah, C salah, D juga salah. Kemudian namanya dibalik, berarti yang mana dulu? Yang ini. Nah, Susila dulu, Inyoman, bukan Inyoman, Susila ya. Tapi Susila dulu, Susila, Inyoman, titik, tahun ya. Selanjutnya tahunnya 2003. Kemudian judulnya itu miring atau italik ya, ini betul. Kemudian tempatnya dulu. Nah, ini salah nih, harusnya Jakarta Erlangga. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 2, penulisan daftar pustaka dari jurnal yang benar adalah titik-titik. Kita ingat dulu ketentuannya. Yang pertama ditulis pasti nama ya, yang belakang dulu baru yang depan. Kemudian titik, tahun. Nah, di sini tahunnya ada yang pakai kurung, ada yang enggak. Intinya setelah nama itu tahun. Kemudian judul artikelnya. Tapi di sini judulnya enggak italik ya, teman-teman. Enggak di italik, enggak miring. Kalau buku itu miring, tapi kalau jurnal nggak miring. Nah, yang miring yang mana? Yang miring adalah nama jurnalnya. Jadi untuk nama jurnal dan volumenya itu miring. Kemudian koma, yang terakhir halamannya. Oke, kita cek satu-satu. Nama itu tadi belakang dulu, baru yang depan. Nggak miring ya, jadi yang E salah. Setelah itu tahun, ini tahun semua ya. Kemudian nama judulnya ya, judulnya dulu, baru nama jurnalnya. Judulnya dan enggak miring ya, ini berarti salah. Ini salah, malah ini ditulisnya nama jurnalnya dulu kan. Ini juga nama jurnalnya dulu. Otomatis yang betul pasti yang A. Judul nggak miring, kemudian jurnal, nama jurnalnya itu miring. Ini volumenya dan ini halamannya. Soal nomor 3, di antara kasus-kasus berikut: 1. Busur panah yang diregangkan. 2. Bola dilempar ke atas. 3. Besi dipanaskan. Energi potensial terdapat pada benda dalam kasus titik-titik. Jadi ini teman-teman, busur panah yang diregangkan itu kan benda elastis ya. Jadi punya potensial pegas, punya energi potensial pegas. Itu ketika diregangkannya karena ada pertambahan panjangnya ya kan. Nah, terus ketika panahnya udah lepas, panahnya udah gerak ya. Panahnya gerak, ini maksudnya panahnya ya. Itu dia jadi panahnya punya energi kinetik. Kalau sampai bergerak ya teman-teman, kalau cuma diregangkan doang ya berarti cuma potensial pegasnya. Kemudian bola dilempar ke atas, ini bola dilempar. Kalau kita ngelempar bola pasti kan awalnya punya kecepatan ya. Jadi dia awalnya punya energi kinetik.
Kemudian semakin ke atas juga masih punya kecepatan dan punya ketinggian, jadi punya energi kinetik dan energi potensial. Nah, di titik tertinggi di sini, benda itu atau bola itu berhenti tapi sebentar banget, habis itu turun kan. Nah, ketika di titik tertinggi ini, itu punyanya energi potensial. Berarti yang mana nih? Pasti yang nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya yang B. Soal nomor 4, nasionalisme menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertebal rasa nasionalisme adalah titik-titik. Nasionalisme menurut KBBI itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan juga tidak merendahkan bangsa lain ya, nggak terlalu berlebihan juga. Nah, berarti yang mana nih jawabannya? Udah jelas banget ya. Terbuka pada budaya asing, bukan. B. Mencintai produk dalam negeri, iya. Jadi jawabannya yang ini, yang B. Kalau yang C, fanatik dengan budaya sendiri. Jadi ini nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh terlalu fanatik. Nanti akibatnya dia akan memandang yang lainnya lebih rendah. Soal nomor 5, Tony berjalan di atas lantai yang licin karena baru saja dipel. Yang harus dilakukan Tony adalah titik-titik. Kalau yang namanya licin, artinya gaya geseknya tuh kecil. Jadi tuh misal gini ya, ini orangnya, dia bakal gerak ke sana ya. Ini kan ada kakinya kan, geraknya ke sana. Nah, kalau nggak ada gaya gesek ya dia semakin kayak gerak ke sana gitu loh. Dia akan terpeleset. Tapi kalau ada gaya gesek, arah gaya gesek itu adalah melawan arah gerak bendanya, jadi arah geseknya ke sana, jadi menahan biar gak jatuh terpeleset gitu loh. Nah, karena agak licin, itu gaya geseknya kecil, jadi kemungkinannya akan terpeleset. Berarti yang harus dilakukan ya memperbesar gaya gesek biar nggak kepleset gitu kan. Berarti jawabannya yang C. Menambah gaya gesek atau memperbesar gaya gesek. Bisa dengan cara apa? Dengan pakai sandal kayak sandal gunung itu loh, yang intinya sandalnya beralur gitu loh. Bukan sandal yang halus, yang bagian bawahnya halus. Kalau yang bagian bawahnya halus itu malah memperkecil gaya gesek ya. Jadi semakin besar kemungkinan untuk terpelesetnya. Nah, buat teman-teman yang belum gabung ke paket premium rumahtreo.com, yuk buruan gabung. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa aja sih? Yang jelas teman-teman bakal mendapatkan sejumlah soal segini. Teman-teman bisa cek detailnya jumlah soalnya. Untuk penskorannya aku juga udah menyesuaikan dengan itu. Kalau yang teknis itu 5, teknis bener 5, salah 0. Kalau yang sosiokultural dan manajerial itu ada skornya, jadi kayak TKP gitu. Kalau sosiokultural 1 sampai 5, kalau yang manajerial itu 1 sampai 4 karena ada 4 pilihan ganda. Kalau salah nilainya 0, kalau nggak jawab 0. Nah, di sini misalnya kita bakal mengerjakan tuh, kita klik yang paket Anda atau pakai yang ini paket Anda, kerjakan tryout ya, misalnya yang ini mulai. Kemudian teman-teman bakal lihat di sini ada timernya. Ini adalah tampilan soalnya. Kemudian di sini adalah menu nomornya. Jadi kalau kita mau ganti-ganti tinggal ini aja diklik. Kalau misal kita mau klik yang ini, jawabannya itu udah langsung warnanya hijau. Nah, buat teman-teman yang lebih suka pakai mode gelap, teman-teman bisa diatur di Chrome-nya itu pakai yang mode gelap. Yang laptopnya juga diatur pakai mode gelap. Ini aku udah jadi pakai ekstensi gitu kan. Nah, ini udah jadi mode gelap. Jadi kalau misal teman-teman malam tuh belajar, bisa jadi nggak pusing gitu karena ini udah diubah mode gelap. Cuma kekurangannya di sini ya. Kalau yang ini mode gelap itu nggak kelihatan yang mana yang udah dan yang belum. Nanti teman-teman bisa ganti lagi ke mode siangnya, mode siang, mode terangnya. Nah, misalnya kita submit aja tuh. Submit, udah selesai ya. Pura-puranya udah selesai. Terus ini adalah skornya. Di sini ada jumlah soalnya. Teman-teman langsung diarahkan ke menu pembahasan dan pembahasannya itu di sini detail ya. Teman-teman nggak cuma nyebutin jawaban yang benarnya. Kalau teman-teman pengen lihat peringkatnya, diklik aja yang bagian hasil. Nanti tuh teman-teman bisa klik detailnya di sini.
detail itu isinya teman-teman udah ngerjain kuis itu berapa kali, tanggal berapa aja, skornya berapa. Jadi teman-teman bisa tahu tuh berapa aja perkembangannya gimana gitu. Kalau misal teman-teman mau ngeliat yang peringkat, diklik aja yang bagian peringkat. Nah, di sini itu adalah peringkat dari jumlah-jumlah orang yang sudah mengerjakan itu. Ini adalah skornya. Teknis itu misalnya ini nih, punya Amal ya. Teknisnya berapa sih? Teknisnya itu yang ini paling depan, 40, 30, yang ininya 0. Pokoknya ngikutin ini deh, ini skor totalnya. Nah, teman-teman di sini nggak usah khawatir karena teman-teman bisa mengerjakan soal ini berkali-kali. Selain itu, di sini udah ada skor per kompetensinya. Jadi teman-teman bisa tahu teknisnya itu dapat 15, misalnya sosiokultural dapat 44 dan sebagainya bisa tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung mau ikutan apa enggak, teman-teman bisa coba yang tryout gratisnya dulu. Untuk persyaratan dan sebagainya, linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 6, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam tradisi. Tiap daerah memiliki nama yang berbeda walaupun tujuan tradisi tersebut sama. Tradisi Erlaulau, Cowongan, dan Gebuk Ende sama dengan tradisi titik-titik. Nah, ketiga ini itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meminta hujan ya. Ini tujuan tradisi tersebut memanggil hujan, meminta hujan. Nah, di berbagai daerah itu proses dan namanya berbeda-beda. Ada banyak sekali ini ya teman-teman, ada Elaulau, terus Cowongan, kemudian ada Gebuk Ende, Nyaluh Ondo, kemudian Manten Kucing, Mora Akeke, Tiban, Ojung, Ujungan, Suling Dewa, dan Tari Sintren. Yang mana berarti jawabannya? Jawabannya adalah yang A, Nyaluh Ondo. Soal nomor 7, apabila senar gitar diperpendek, maka frekuensi bunyi yang terdengar semakin titik-titik. Oke, kita ingat ini sesuai dengan hukum Mersenne ya. Rumusnya tuh ini, F sama dengan 1/2L akar F per rho A. Artinya atau ini tuh berasal dari ini ya. Frekuensi senar itu berbanding terbalik dengan panjang senar. Ini ya di sini. Jadi kalau panjang senarnya pendek, ya berarti frekuensinya tinggi. Kalau panjang frekuensinya rendah, berbanding terbalik. Kemudian ini berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. A itu area ya di sini. Nah, ini pakainya akar ya. Kemudian berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Jadi di sini tegangan senar atau gaya tegangan atau F itu force, intinya berbanding lurus ya teman-teman dengan ini. Kalau semakin besar tegangannya, semakin tegang senarnya, berarti semakin tinggi frekuensinya. Kemudian yang terakhir berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar atau rho. Jadi buat mengingat intinya yang berbanding lurus itu cuma yang F, yang gaya, yang tegangan gitu loh, tegangan senar, senarnya tegang apa enggak, apa kendor. Nah, yang lainnya berbanding terbalik, cuma yang enggak ada akarnya itu tadi cuma yang panjang atau L atau length. Nah, berdasarkan soal apabila senarnya diperpendek, nah diperkecil ya kan, panjangnya diperkecil, panjangnya dikurangin gitu kan, berarti frekuensinya akan semakin tinggi atau semakin besar gini ya, karena tadi berbanding terbalik dengan panjang senar. Soal nomor 9, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal dalam UUD RI tahun 1945 yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Yang mana nih teman-teman? Intinya setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, 29 ayat 2, itu tentang keagamaan kan, kalau yang 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau pasal 30 ayat 1, itu
tentang bela negara ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tentang pertahanan dan keamanan negara. Kalau pasal 31 itu tentang pendidikan. Ayat 1-nya berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalau ayat 2-nya itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau pasal 32 itu lebih ke tentang budaya ya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berarti yang mana nih jawabannya? Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, itu adalah bunyi pasal 31 ayat 1. Jawabannya yang C. Soal nomor 10, Pak Basuki mengadakan ulangan harian KD 3.6. Setelah dikoreksi, Pak Basuki dapat mengetahui bahwa sebagian besar siswa belum menguasai KD 3.6 indikator 3 dan 5. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tujuan penilaian yang dilakukan oleh Pak Basuki termasuk titik-titik. Jadi ada beberapa tujuan penilaian ya teman-teman. Yang pertama adalah keeping track. Itu artinya menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi ini sesuai dengan RPP atau enggak ya. Jadi pendidik itu atau guru itu harus mengumpulkan data atau informasi dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, melalui berbagai proses dan teknik evaluasi ya. Kemudian untuk apa? Untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didiknya. Kalau checking up itu artinya mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi intinya guru itu melakukan evaluasi untuk mengetahui bagian mana materi yang udah dikuasai dan bagian mana yang materi yang belum dikuasai oleh siswanya. Kemudian yang ketiga adalah finding out, artinya mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan atau kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Kalau finding out itu nggak cuma menemukan apa kesalahan atau kekurangannya, tapi juga merumuskan solusinya, alternatif solusinya. Yang selanjutnya adalah summing up. Summing up artinya menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, hasil penyimpulan ini dapat digunakan pendidik untuk menyusun laporan kemajuan belajar yang nantinya akan dibagi ke berbagai pihak yang berkepentingan. Bedanya ya, kalau summing up itu kayak akhiran gitu loh. Intinya nanti akan menuju ke laporan kemajuan belajar. Demikian video pembahasan FR, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tes, semoga tesnya lancar, diberi kemudahan, dan teman-teman bisa lulus PG dan diterima menjadi ASN PPPK melalui seleksi tahap 2 PPPK ini.